Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai macam-macam masjid untuk memenuhi tugas mata kuliah kami, yaitu mata kuliah manajemen masjid yang diampu oleh Bapak dosen Adi Trisna Wahyudi. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama adalah saya sendiri, Nuratul Madalia. Yang kedua adalah Rice Anggraini. Dan yang ketiga adalah Nadila Septianingsih. Sebelum melangkah ke pokok pembahasan, saya akan menjelaskan secara singkat terlebih dahulu apa itu masjid. Sebagaimana yang telah kita ketahui, bahwasanya masjid didirikan untuk memenuhi kebutuhan ibadah dan kegiatan sosial keagamaan umat Islam. Fungsi dan peranan masjid sendiri pun ditentukan oleh lingkungan, tempat, dan zaman masjid tersebut didirikan. Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan oleh para ahli, masjid dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu masjid umum dan masjid khusus. Masjid secara umum dan khusus yang pertama adalah masjid besar. Masjid ini biasanya terletak di suatu daerah dan memiliki jemaah dari berbagai kawasan. Karakteristik masjid ini yaitu dibangun oleh pemerintah dan masyarakat sekitar serta sangat dikontrol oleh pemerintah, baik pengurus maupun pendanaannya. Masjid besar memiliki lebih banyak fasilitas dan sistem intern yang lebih baik daripada masjid kecil. Salah satu fasilitasnya yaitu adanya kantor pengurus. Adanya kantor pengurus ini menunjukkan bahwasanya adanya kelengkapan bagi pengurus masjid dalam meningkatkan potensi dan juga adanya pemisahan tugas keuangan. Contoh masjid besar yang terkenal di Indonesia yaitu Masjid Istiqlal di Jakarta, Masjid Agung di Palembang, serta masjid besar lainnya. Selanjutnya yaitu masjid elit. Masjid ini umumnya terletak di kawasan elit. Karakteristik yang paling mencolok dari masjid ini adalah pengurus dan jamaahnya berasal dari orang-orang kalangan elit, memiliki potensi dana yang cukup besar, kegiatan yang cukup banyak, serta fasilitas yang cukup baik dan memadai. Contoh masjid elit yaitu Masjid Agung Sunda Kelapa di kawasan elit Menteng, Jakarta. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Rice Anggraini. Kemudian saya akan menjelaskan tentang masjid desa. Masjid desa merupakan masjid yang terletak di daerah pedesaan dan jemaah yang berasal dari masyarakat sekitarnya. Yang kedua ada masjid lintas sejarah. Ada masjid daerah Bali, masjid daerah Jawa, dan masjid daerah Kalimantan. Masjid daerah Bali pada umumnya, arsitektur masjid di daerah Bali memiliki perbedaan dengan bangunan masjid yang ada di Jawa dan wilayah lain di Indonesia. Kemudian ada masjid daerah Jawa. Masjid-masjid warisan masa awal perkembangan budaya Islam di Jawa pada umumnya tersebar di sepanjang pesisir utara. Bahan utama bangunan masjid-masjid warisan para wali yaitu berupa perpaduan kayu dan batu, termasuk batu bata. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Nadila Septianingsih. Selanjutnya, masjid daerah Kalimantan. Masjid di daerah Kalimantan umumnya memiliki bentuk atap tumpang yang bersusun ke atas. Atap tersebut memiliki 3 susunan yang semakin ke atas semakin kecil dengan bagian atasnya yang berbentuk limas. 3. Masjid berdasarkan aktivitas atau kegiatan. Dalam hal ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, masjid statis. Para pengurus masjid hanya mengurus jamaah tetap. Pengelola masjid tipe ini umumnya bersifat turun-temurun dan sangat tertutup terhadap jemaah dari luar masjid. Yang kedua, masjid aktif. Pengurus aktif memperhatikan potensi-potensi jamaah dan masyarakat sekitar masjid. Sifat kepengurusan para pengurus lebih dibanding tipe masjid statis. Yang ketiga, masjid profesional. Pembagian tugas pengurus dan program kerja telah tersusun dan tertata dengan rapi. Para pengelola memiliki kesadaran, tanggung jawab, serta semangat tinggi dalam mengelola masjid.
masjid berdasarkan letak geografis lingkungan. Yang pertama, masjid kampus, masjid musafir, masjid istana atau kerajaan, masjid pesantren, dan masjid sekolah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.